gimana kabar kalian semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, semangat. Nah, kembali lagi sama RM Kids, kita waktunya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk kasih setiamu buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmah Tuhan Yesus agar kami bisa mengerti apa yang dibawakan firman oleh Kakak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Nah, adik-adik, gimana? Pasti seru banget kan praise and worship-nya. Gamesnya juga ya Coach seru, ya. Tapi lebih seru mana nih sama liburan nih? Ya, coba lebih seru mana? Pasti semuanya Coach, semuanya lebih seru. Tapi nggak berasa liburan kali ini, nggak bisa kemana-mana iya, tuh. karena semua adik-adik masih sekolah online. Tapi Wah. tetap semangat ya adik-adik ya. Kita berdoa Tuhan yang ada di dalam adik-adik, dalam hidup adik-adik nih, terus mengalirkan sukacita dan kreativitas bagi adik-adik semua. Amin. Nah, hari ini kita akan masih nih membicarakan tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan harapan dan kekuatan. Salah satu hari tergelap bagi murid-murid Yesus adalah ketika pemimpin mereka, pria yang mereka sebut guru, yang mereka pikir adalah seorang Mesias, disalibkan di kayu salib. Segalanya tampak runtuh dan tanpa harapan. Hari Minggu setelah kematian Yesus,
dua muridnya, Kleopas dan temannya, sedang berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus, sekitar 7 mil jaraknya dari Yerusalem. Seperti yang bisa adik-adik tebak, mereka merasa sedih loh adik-adik. Mereka terlihat putus asa, kecewa dan kalah. Teman dan guru mereka, Yesus telah meninggal. Harapan dan impian mereka untuk menjadi pahlawan penyelamat yang super luar biasa telah pupus atau sirna. Dan apalagi mereka telah mendengar bahwa kubur Yesus kosong. Saat mereka berjalan dan berbicara satu sama lain, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu bicarakan?" Maka berhentilah mereka dengan muka musam. Seseorang dari mereka yang bernama Kleopas terkejut. "Hah? Apakah engkau satu-satunya orang baru di Yerusalem? Sehingga kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi di sini beberapa hari terakhir ini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Mereka menjelaskan, "Kami berbicara tentang Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam kepala dan penguasa menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah 3 hari kemudian, beberapa teman wanita kami telah mengejutkan kami dengan berita bahwa mereka pergi ke kuburan pagi-pagi sekali dan mereka tidak dapat menemukan tubuhnya. Mereka malah melihat apa adik-adik? Melihat malaikat yang memberitahu kepada mereka bahwa Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami pergi juga ke kuburan dan menemukan kubur yang kosong. Tetapi mereka tidak melihat Yesus. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Apa kamu tidak tahu apa yang dikatakan semua nabi? Tidakkah kalian tahu bahwa Mesias harus menderita semua hal ini sebelum dimuliakan? Saat mereka sampai di desa, Yesus berpura-pura berjalan terus. Tapi mereka sangat mendesaknya dan berkata, "Tetaplah bersama kami, ini hampir malam." Tapi jadinya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Nah, siapa yang tahu kapan Yesus melakukan ini sebelumnya? Ya, betul. Ketika makan malam Paskah, perjamuan terakhirnya dengan murid-muridnya. Ketika itu terbukalah mata murid-muridnya. Tetapi mereka pun bisa mengenali bahwa itu Yesus. Mereka baru sadar adik-adik. Tetapi Yesus menghilang dari pandangan mereka. Kleopas dan teman-temannya berkata satu sama dengan lainnya, "Bukankah hati kita terasa berkobar-kobar gitu ya ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita?" katanya. Kemudian mereka bangkit dan segera kembali ke Yerusalem. Mereka menemukan 11 murid dan lainnya yang telah berkumpul bersama mereka. "Itu benar," kata murid lainnya. "Tuhan menampakkan diri kepada Petrus." Lalu Kleopas dan teman-temannya juga memberitahu mereka bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Wah, luar
luar biasa sekali ya adik-adik apa yang telah Yesus lakukan buat adik-adik dan juga coach. Adik-adik lihat apa ini? Apa itu? Susu coklat. Betul, ini adalah susu. Semua pasti suka susu, termasuk adik-adik, apalagi Iya, coach ya. sangat suka. Susu coklat ini melambangkan seperti hidup adik-adik dan coach. Kadang apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus kita juga mengalaminya. Dimana saat kita merasa sedih, putus asa, saat kita merasa marah, bingung, dan terkadang Tuhan Yesus tampak sangat jauh dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti susu coklat ini loh, di dalam gelas tidak bergerak dan tidak bereaksi. Iya. Nah, apa nih coach? Minuman berenergi. Wah. Nah, tapi ini kita minum energinya terbatas. Ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang energinya tidak terbatas. Betul banget. Nah, inilah yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib buat kita nih. Nah, terus bangkit dari kematian untuk hidup di dalam kita juga. Oke. Nah, inilah hidup Tuhan Yesus yang telah dicampur dengan hidup Iya. kita. Luar Betul, biasa, luar biasa kan? nih, adik-adik bisa lihat. Jadi ada busanya. Ada busanya. Bergerak dan bereaksi. bereaksi karena Nah, hidup Tuhan Yesus di betul. dalam kita. Energi Tuhan Yesus yang menopang Iya. hidup kita Kalau melalui Roh energi Kudus. Kalau energi minuman ini mungkin sekarang diminum berenergi ya coach ya, tapi besok kita harus minum lagi supaya Betul. berenergi lagi. Tetapi kehidupan Tuhan Yesus itu cukup sekali dan selamanya Betul. selalu menyertai. Mungkin adik-adik kadang suka lupa ya sama Tuhan Yesus, tidak kenal ya sama Iya. Tuhan Yesus ya. Tetapi kebenarannya Tuhan Yesus tuh tidak pernah meninggalkan adik-adik loh. Iya, seperti minuman ini yang sudah tercampur tidak bisa dipisahkan lagi. Iya, bahkan Yesus selalu ada berjalan sama kita di Iya. segala keadaan, bahkan di saat tergelap kita loh. Wah, luar biasa. Nah, saat adik-adik ingat dan menyadarinya, maka adik-adik merasakan hati yang berkobar-kobar Yap. dan kuat dan melihat harapannya kembali. Iya. Nah, Lihat nih. adik-adik kan ada pergerakan Ada tadi ya, reaksi. ada kekuatan yang Betul. timbul. Itulah kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dan indah untuk adik-adik dan juga coach. Wah, luar biasa ya hari ini Ya. ya, Coach Tony ya. Kita diingatkan Ingatkan. lagi kalau Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam kita, selalu berjalan di dalam kita ya. Betul. Nah, kali ini kita mau ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita ulangi sekali lagi ya, Kos ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, luar biasa ya firman hari ini nih. Iya. Wah, Sangat bersemangat dan berapi-api dan betul. membuat kita selalu ingat penyertaan Tuhan. betul ya, tidak terasa nih Coach, udah mau habis nih, tapi kita tetap ada di minggu depan. Jadi Ya. tetap tunggu ya streaming kita ya. Yap, Pasti ada betul. sesuatu yang lebih menarik lagi dan firman Tuhannya tambah dengan pewahyuan lagi. Nah, sebelum kita tutup kita mau berdoa ya Coach ya. Yap. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Firman hari ini boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu ada berjalan bersama kami di setiap keadaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kiranya sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Happy Sunday. Tuhan Happy Yesus Sunday. memberkati. Happy Sunday. Bye. Bye.